Halo sahabat semua, semoga hari ini kamu dalam keadaan baik, sehat, dan dikelilingi ketenangan. Di kesempatan kali ini, yuk kita bicara tentang satu hal sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Namanya berbaik sangka. Pernah nggak sih kamu merasa kesal karena sikap orang lain? Mungkin teman yang tiba-tiba cuek, atau seseorang yang tak kunjung membalas pesan. Lalu pikiran mulai berbisik, dia pasti marah. Atau aku pasti nggak dianggap penting. Tanpa sadar, kita sedang berburuk sangka. Padahal bisa jadi, dia sedang sibuk. Atau sedang menghadapi masalah yang belum sempat dia ceritakan. Tapi karena kita buru-buru menilai, hati kita jadi sesak. Pikiran kita jadi kacau. Emosi kita terbakar oleh asumsi yang belum tentu benar. Sahabat, hidup ini penuh dengan warna. Ada saatnya kita merasa senang. Ada pula saat-saat sulit yang membuat hati terasa sempit. Di tengah-tengah lika-liku kehidupan itu, seringkali kita menghadapi situasi yang membuat kita mudah berprasangka kepada orang lain, kepada keadaan, bahkan kepada Tuhan. Tapi tahukah kamu, berbaik sangka adalah salah satu kunci ketenangan hati yang paling ampuh. Sahabat, berbaik sangka itu bukan soal membela orang lain, tapi lebih pada menyelamatkan diri kita sendiri dari prasangka yang melelahkan. Tuhan menyuruh kita untuk berprasangka baik kepadanya, kepada orang lain, dan kepada keadaan. Saat rencana hidup tak berjalan seperti yang kita harapkan, saat doa belum juga dikabulkan, jangan langsung menyimpulkan bahwa Tuhan tidak sayang. Bisa jadi, Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Bisa jadi, waktu yang kita inginkan bukan waktu yang terbaik menurutnya. Berbaik sangka berarti berpikir positif terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Saat seseorang berlaku tidak seperti yang kita harapkan, kita memilih untuk melihatnya dari sisi kebaikan. Saat keadaan tidak sesuai dengan rencana, kita percaya bahwa ada hikmah yang lebih besar di baliknya. Dan saat doa belum dikabulkan, kita yakin bahwa Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah. Berbaik sangka adalah bentuk keimanan, sebab kita percaya bahwa selalu ada hikmah di balik setiap kejadian. Bahkan ketika hati sedang lelah, ketika dunia terasa tidak adil, berbaik sangka akan membuat kita tetap tenang. Karena kita yakin, Tuhan kita tidak pernah tidur, dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita begitu saja. Mulai sekarang, yuk belajar menenangkan hati. Daripada bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Coba ubah jadi, apa yang bisa kupelajari dari ini? Daripada curiga dan marah, cobalah untuk memahami dan mendoakan. Karena orang yang paling tenang, bukan dia yang paling kuat, tapi dia yang mampu mengendalikan pikirannya agar tetap positif. Bahkan saat dunia tidak berpihak. Mengapa berbaik sangka itu penting? Pertama, menjaga ketenangan hati. Saat kita terbiasa berbaik sangka, hati kita menjadi lebih tenang. Kita tidak mudah terbakar amarah, tidak cepat kecewa, dan lebih mudah memaafkan. Kedua, membina hubungan yang lebih sehat dalam hubungan dengan sesama, baik keluarga, teman, maupun pasangan. Berbaik sangka bisa mencegah kesalahpahaman. Kita tidak buru-buru menuduh, tapi mencoba memahami. Ketiga, mendekatkan diri kepada Tuhan. Dalam Islam, berbaik sangka kepada Tuhan adalah bentuk keimanan. Kita percaya bahwa apapun yang terjadi adalah bagian dari rencananya yang terbaik untuk kita. Keempat, menghindarkan diri dari sifat negatif. Prasangka buruk bisa melahirkan iri, dengki, dan bahkan fitnah. Dengan berbaik sangka, kita menjaga hati kita tetap bersih. Berbaik sangka bukan berarti membiarkan diri dimanfaatkan atau menutup mata dari kenyataan. Tapi ini tentang memilih untuk tidak membiarkan prasangka buruk menguasai pikiran kita. Kita tetap waspada, tapi hati kita tidak dipenuhi curiga. Sahabat, dunia ini sudah cukup berat untuk dijalani. Jangan biarkan prasangka buruk menambah beban di hati kita. Mari kita belajar untuk berbaik sangka kepada orang lain, kepada keadaan, dan kepada Tuhan, karena hati yang penuh prasangka baik adalah hati yang lapang, damai, dan bahagia. Terima kasih sudah mendengarkan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-temanmu. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih
tenang dan bijak dalam menghadapi hidup.